Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum, yang mencabut ruh-ruh kalian adalah malakul mauti, yaitu Ramadan mengingatkan kita, hidup ini sementara. Saat malaikat datang, hanya amal yang menemani. Ada yang pulang dengan tenang, ada yang menyesal terlambat. Mari belajar dari perjalanan perubahan yang nyata. Rahmat atau azab? Jawabannya ditentukan hari ini. Seperti ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ilham Humaidi berikut ini. Yang mana dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, ad-dunya daru amal. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Dunia daru amalin, tempat kita untuk beramal. La jazaa'a fiha, bukan tempat dibalasnya amal kita. Sedangkan akhirah daru jazain la amala fiha, sedangkan akhirah adalah tempat balasan, bukan tempat untuk beramal. Sehingga ketika seseorang yang tidak memahami arti tujuan diciptakannya di permukaan bumi ini, sehingga dia berada dalam kelalaian, enggan untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan ketaatan, sulit untuk melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyesalan datang nantinya di negeri akhirah. Ketika datang penyesalan di negeri akhirah, maka mereka menginginkan untuk dikeluarkan dari apa yang mereka hadapi pada saat itu. Dan Allah menyebutkan bagaimana keadaan mereka di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sering kita dengarkan ketika salat berjamaah di subuh Jumat. Ketika imam membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu bahwasanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum, yang mencabut ruh-ruh kalian adalah malakul mauti, yaitu malakul maut. Alladzi wukkila bikum ay wukkila biqabdi arwahikum, yang diwakilkan untuk merenggut nyawa kalian. Mudahan kita husnul khatimah. Ini pasti terjadi. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang diwakilkan untuk merenggut roh kalian, wa huwa Israil, namanya adalah Israil. Diriwayatkan bahwasanya Ajrail itu, atau yang disebut malakal maut, malaikat pencabut nyawa, itu Allah menciptakan untuknya dunia mithlu rahatil yad, seperti telapak tangan. Ini dunia seberataan, lain Margasari sini aja, lain dunia seberataan.
mithlu rahatil yad, seperti diletakkan di telapak tangannya. Ya'khudhu minhu sahibahu, ya'khudhu minhu sahibuha ma ahabba min ghairi masyaggatin. Ya'khudhu minha sahibuha ma ahab min ghairi masyaggatin. Dan dia, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mencabut roh manusia itu tidak ada kesulitan sedikit jua pun. Bayangkan, seperti telapak tangan, ditaruh di telapak tangan. Dan dia fahuwa yaghbidu anfusal khalqi fi masyarigil ardi wa magharibiha. Dan dia merenggut roh-roh manusia, baik yang di barat sampai di timur dari belahan dunia yang ada saat ini. Dan malaikatul maut, Azrail, kata ulama, lahu a'wan, dia punya orang-orang yang menolongnya. Ini malaikat maut. Dia mempunyai orang-orang, malaikat-malaikat yang menolongnya, baik min malaikatir rahmah wa malaikatil adab. Baik itu dari malaikat rahmat ataupun dari malaikat adab. Menang meninggal orangnya ahli ibadah, nang menolongnya malaikat rahmat. Duduk di majelis ilmu, insyaallah nang menolonginya malaikatur rahmah. Tanyaman sedikit aja jawab, yang nyatanya mati itu sakit. Buktinya banyak kita mendengar cerita-cerita. Dari karena itu doa jangan pernah ketinggalan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratil maut. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Tapi apabila yang meninggal dunia, yang direnggut ajalnya adalah seseorang yang selama di dunia lalai dari kehidupan, lupa dari akhirah, yang dipikirkan hanya dunia, dia terlalu melampaui batas dalam mengejar dunia sehingga lupa akan negeri akhirah. Orang yang semacam ini yang akan merenggut ajalnya, yang membantu malaikatul maut, yaitu adalah malaikatul azab. Nah ini beda. Beda. Nah mudah-mudahanlah kita berataan nangaran kita hidup nih Pak Ibu kada ada lagi nang kita tunggu dalam hidup ini kecuali satu aja, apa? Kematian. Nah mudah-mudahan barakat kita antara maghrib isya sebulan sekali berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas mengatakan, inna khatwata malakil mauti ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu kali langkah malakal maut, ini langkahnya malakal maut, ma bainal masyriqi wal maghrib. Namun kita melangkah paling berapa, setengah meter kada sampai juga kira-kira. Mun malakal maut sekali melangkah berapa? Ma bainal masyriqi wal maghrib, antara barat dan timur. Itu sekali langkahnya aja. La ilaha illallah. Dan setiap hari malakal maut itu yatasaffahu fi wujuhin nas, selalu memandang wajah-wajah manusia. Sampai disebutkan, fama min ahli baitin, tidak ada dari penghuni rumah, illa wa malakul mauti yatasaffahuhum fi kulli yaumin marratain. Dalam satu riwayat,
Setiap rumah malaikatul maut mengunjungi kita dan melihat wajah kita dalam seharinya itu 2 kali. Lihatinya ada nang haratan dijingukinya dalam keadaan lalai, ada nang dijingukinya dalam keadaan taat. Maka wahini Pak ya Allah, banyak nang meninggal beka kajutan, sakit dada, haharitan sebelumnya kadada, garing kadada juga, timbul tang meninggalnya aja. Apa? Jantung. Itu Pak. Dari karena itu sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu adalah kematian. Persiapkan. Siapkan bujur-bujur. Apalagi mun sudah, maaf, umur sudah tua, 50 ke atas kah? Beingat sudah. Berapa sudah umur? 50 aja. Sisanya Bang, kada tahu. Nang sudah dijalani berapa? 50. Sisanya belum tahu. Dan syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus miskin. Syarat mati tidak harus tua. Ketika ajal sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Walhasil, ketika itu semuanya datang, maka harta benda dunia sudah tidak ada artinya lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat dengan kematian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan harta, tapi amal. Ada yang disambut dengan ketenangan, ada yang dengan penyesalan. Mari perbaiki hari ini, sebelum ajal datang tanpa janji. Semoga kita diwafatkan dalam husnul hatimah. Jika pesan ini menyentuh hati, like dan bagikan agar lebih banyak yang diingatkan. Tulis di komentar, semoga husnul hatimah, dan subscribe untuk kisah perubahan yang menguatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.